beredar fitnah keji atas Imam Besar New York, Imam Samsi Ali, dan pengurus Masjid Al-Hikmah di beberapa media online kecil, media sosial, dan YouTube channel oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Fitnah-fitnah tersebut disebarkan karena ingin menjatuhkan Imam Samsi Ali dan manajemen pengurus Masjid Al-Hikmah yang saat ini bersengketa di pengadilan Amerika dengan Daud Rashid, seorang mantan guru honorer dari Universitas Islam Negeri dan mantan interim board Masjid Al-Hikmah, Muhammad Husni aka Yen Purba dan Uco Amri Zaidan. Kemelut Masjid Al-Hikmah yang mengaitkan nama Imam Samsi Ali dan Daud Rashid diawali dengan pemilihan pengurus di pertengahan tahun 2010 yang berakhir dengan sengketa secara perdata antara jemaah dan mantan interim board Purba dan Uco. Untuk memudahkan mengingat dan memahami apa, bagaimana, dan kenapa kemelutan sudah masuk di tahun ke-7 ini terjadi, berikut kami sampaikan kronologis singkatnya. Sekitar bulan Juni tahun 2010, sebagaimana biasanya akan dilangsungkan pemilihan pengurus baru periode 2010-2012. Beberapa mantan pengurus periode 2008-2010 ingin mengajukan menjadi ingin maju menjadi calon pengurus. Dua di antaranya adalah Denny Purba dan Ucok Zaidan. Tetapi jemaah sudah tahu siapa mereka dan sepak terjang mereka di masyarakat, mereka pun tidak terpilih. Karena mereka tidak terpilih, maka mereka tentunya kecewa. Ketika itu, mereka mencoba menuntut dan menekan pengurus terpilih agar dilakukan pemilihan kembali. Sudah pasti pihak pengurus terpilih dan jemaah tidak setuju karena pasti hasilnya akan sama juga. Maka mereka kemudian mencari cara menekan pengurus terpilih dengan tuduhan penyelewengan keuangan. Yang mereka lakukan adalah mencuri fotokopi cek-cek pengeluaran tanpa peduli dengan semua bukti pengeluaran dan catatan pembukuannya bahwa setiap cek ada bukti pengeluarannya. Dengan kata lain, Presiden Masjid periode 2008-2010 Saiful Hamid Ipung dan Bendara Masjid Atik Sarijo memiliki catatan dan bukti dari semua pengeluaran cek-cek tersebut. Fotokopi cek-cek itu dibagi-bagikan tidak saja ke warga muslim Indonesia, tetapi juga muslim non-Indonesia, bahkan non-muslim warga Indonesia juga, serta media-media. Semua ini sebagai bentuk pressure agar pengurus terpilih mengangkat mereka menjadi pengurus. Setelah semua ini gagal, mereka melibatkan pengacara dengan harapan pengadilan akan mengambil kasus tuduhan mereka dengan serius. Mereka menyewa pengacara dengan maksud membawa pengurus masjid ke pengadilan. Tapi pengadilan sendiri tidak menangani kasus ini karena dianggap tidak punya bobot or lacking of merit. Akhirnya, kedua pihak melalui lawyer masing-masing sepakat menyelesaikan di luar pengadilan melalui stipulasi yang ditandatangani oleh kedua pihak. Pihak mereka diwakili Purba dan Ucok, sementara pihak masjid diwakili oleh Bambang Suratno dan Saiful Hamid atau Ipung. Stipulasi itu berisikan 4 hal. Pertama, pembubaran pengurus masjid diganti oleh interim board Ipung, Bambang, Ucok, Purba. 2. Memperbaharui DA ART, AD ART dan disahkan oleh jemaah. Kedua pihak mengajukan draft untuk dipilih jemaah. 3. Interim board mengadakan pemilihan pengurus baru. 4. Melakukan arbitrasi untuk membuktikan tuduhan penyelewengan keuangan yang dituduhkan oleh mereka. Dari keempat kesepakatan stipulasi itu, 3 telah dilaksanakan. Pembubaran pengurus terpilih periode 2010-2012, penentuan AD ART, dan pemilihan board baru di tahun 2013. Akan tetapi, mereka tidak menerima hasil pemilihan pengurus baru itu dan kembali mengajukan mosi ke pengadilan untuk membatalkan hasil pemilihan tersebut. Akhirnya, kepengurusan interim board kembali berlaku. Sejak itu, pihak Purba dan Ucok berusaha mengambil alih kepengurusan, termasuk mengganti kunci-kunci masjid dan memindahkan keuangan masjid dari rekening masjid yang sah ke rekening yang mereka buat dengan memakai kop surat, dokumen, dan kepengurusan fiktif. Setelah beberapa waktu, Saiful Hamid dan Bambang Sunarno memutuskan untuk turun dari keanggotaan di interim board.
Oleh karena itu, pengadilan menunjuk Amir Sumaila dan Ade Hadis untuk mengisi kedudukan mereka sebagai anggota interim board, yang kemudian berhasil merestrain Ucok dan Purba atas kelakuan mengganti kunci-kunci masjid dan berhasil meminta agar uang yang mereka pindahkan itu dibekukan oleh bank. Pada dasarnya, interim board tersebut adalah badan yang sementara. Badan itu ditugaskan untuk menangani persoalan yang dihadapi Masjid Al-Hikmah. Mereka ditugaskan untuk mengurus pelaksanaan pemilihan pengurus lagi sebelum melakukan arbitrasi yang diharapkan akan memenuhi kemauan kedua belah pihak. Tetapi, lebih dari 2 tahun setelah dibentuknya badan tersebut, persoalannya terus berjalan dan penyelesaiannya tidak kunjung datang. Walaupun selama itu Masjid Al-Hikmah terus berjalan, terima kasih kepada para jemaah, bapak-bapak, dan ibu-ibu yang terus melakukan tugasnya secara sukarela tanpa memperdulikan persoalan yang berlarut-larut. Walaupun tugas interim board itu tidak meliputi penunjukan imam untuk masjid, pada awal tahun 2016 Amir Sumaila tanpa persetujuan anggota interim board lainnya menunjuk Dr. Daud Rashid sebagai imam Masjid Al-Hikmah yang baru. Daud Rashid menjadi imam di Masjid Al-Hikmah sejak bulan Juni 2016 dengan gaji yang hampir $5.000 per bulan. Banyak dari para jemaah yang mengungkapkan ketidakpuasan mereka atas pengangkatan Daud Rashid yang dilakukan tanpa persetujuan mereka seperti seharusnya. Seperti yang tertulis dalam bylaws Masjid Al-Hikmah, gaji bulanan Daud Rashid juga menjadi masalah bagi para jemaah karena pemasukan uang ke masjid hanya sedikit lebih dari itu. Mereka menyatakan kekhawatiran mereka secara terbuka. Walaupun Amir Sumaila yang mengangkat menjadi imam Masjid Al-Hikmah, Daud Rashid bisa melihat pertumbuhan di mana banyak dari jemaah yang tidak menyukainya. Inilah menyebabkannya untuk bergabung dengan pihak Purba Ucok. Begitu juga dengan Amir Sumaila yang mulai menjadi sasaran kemarahan para jemaah. Dia pun mulai bergabung dengan pihak Purba Ucok. Sejak saat itu, untuk menunjukkan kekuasaannya, Daud Rashid dan 10 pengikutnya memaksa untuk menggunakan ruangan sholat untuk keperluan mereka pada waktu yang sama di kala pengajian bulanan yang biasanya dihadiri oleh lebih dari 150 jemaah. Pengajian bulanan para jemaah yang telah dilakukan untuk lebih dari 10 tahun terpaksa harus dilakukan di basement dari Masjid Al-Hikmah. Para sesepuh termasuk Ustadz Syamsi Ali menganjurkan agar para jemaah menerima cemoohan ini dan melakukan pengajiannya di basement dengan hati yang ramah dan terbuka demi perdamaian dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penyelesaian yang adil. Tetapi banyak anggota-anggota jemaah yang menganggap kelakuan Amir Sumaila dan Daud Rashid jauh melebihi kelakuan yang cocok dan bisa diterima masjid, suatu tempat untuk beribadah. Ketidakpuasan ini menimbulkan kemarahan dan menyebabkan timbulnya beberapa emosi yang diajukan pada salah satu pengajian. Di antaranya, pertama, Amir Sumaila dipecat sebagai anggota interim board untuk masjid. Kedua, Daud Rashid segera diberhentikan dari kedudukannya sebagai imam Masjid Al-Hikmah. Dan ketiga, pemilihan pengurus baru agar segera dilakukan. Ketiga mosi tersebut diajukan ke pengadilan yang menyetujui Yahya Hasan sebagai anggota interim board baru dan pemilihan pengurus baru boleh dilaksanakan pada bulan Februari 2017. Ahli hukum kita, Tom Weiss, berpendapat bahwa pemberhentian Daud Rashid sebagai imam adalah masalah administratif Masjid Al-Hikmah yang tidak memerlukan pendapat dari pengadilan. Setelah pemilihan pengurus dilakukan pada bulan Februari 2017, Board of Trustees dan Dewan Pengurus baru Masjid Al-Hikmah dibentuk dengan persetujuan semua jemaah. Tugas yang pertama yang dilakukan oleh para anggota board yang baru adalah untuk mengatakan kepada Daud Rashid bahwa ada pengurus baru dan dia sudah diberhentikan dari jabatannya. Daud Rashid mengatakan bahwa dia tidak mengakui pengurus yang baru dan karena Amir Sumaila yang menunjuk dia, hanya Amir Sumaila lah yang bisa memberhentikannya. Tetapi karena Amir Sumaila sudah dipecat dari kedudukannya sebagai anggota interim board, nyata bahwa itu adalah suatu permintaan yang aneh. Daud Rashid juga menyatakan bahwa
dia tidak akan meninggalkan kamarnya di library room di Masjid Al-Hikmah. Karena Masjid Al-Hikmah telah memberhentikan Daud Rashid sebagai imam, pengurus baru memutuskan untuk tidak lagi membayar gaji Daud Rashid. Daud Rashid memutuskan untuk membawa tuntutannya ke pengadilan untuk mendapat gajinya. Tetapi karena salah kaprah yang dituntut ahli hadis, alhasil pengadilan mengatakan bahwa sebetulnya yang harus dituntut adalah semua anggota interim board termasuk Purba, Ucok, dan Amir Sumaila. Pengadilan memutuskan kasus ditunda sampai Oktober 2017. Dalam pengajian bulanan yang berikutnya, karena Daud Rashid tetap menganggap dirinya imam yang tidak perlu mengikuti keputusan pengurus masjid yang baru, jemaah meminta agar US visa R1 yang diberikan ke Daud Rashid dicabut karena dia memecah belah jemaah dengan kelakuannya. Setelah permohonan untuk menyabut visa diterima oleh Imigrasi dan Department of Homeland Security, anggota-anggota board termasuk Aji Jumena, Suratno Igirisa, Lutfi Kurniawan, dan Yahya Hasan mencoba sebanyak 3 kali untuk memberikan berita tersebut dengan surat tertulis, tetapi setiap kali surat tersebut selalu ditolak oleh Daud Rashid. Sementara itu, dengan beberapa anggota grup Purba Ucok, Daud Rashid memutuskan untuk mengganti kiblat Masjid Al-Hikmah yang telah kita pergunakan sejak masjid dibuka. Karena pengikutnya yang asal Indonesia sangat sedikit, Daud Rashid memutuskan untuk mempengaruhi beberapa jemaah asal Timur Tengah dan Asia Selatan dengan kebiasaannya berbicara dengan mereka dalam bahasa Arab. Penggantian kiblat ini dilakukan tidak hanya dengan memindahkan mimbar ke jurusan yang baru, tetapi juga menggunakan cat untuk membuat garis-garis yang baru, alhasil merusak karpet di ruang ibadah. Untuk menutupi semua kelakuan mereka, surveillance kamera yang kita taruh di masjid juga dirusak. Walaupun pengurus masjid yang baru sudah memperingatkan mereka untuk tidak mengganti arah kiblat, permintaan pengurus tidak pernah diabaikan. Pemindahan kiblat ini membuat keadaan di Masjid Al-Hikmah semakin kacau. Banyak jemaah yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, mengikuti kiblat ini atau itu. Oleh karenanya, setiap syalat harus dilakukan 2 kali, ke depan seperti biasa atau miring menurut kiblat baru. Situasi ini menerus hingga sholat-sholat Ramadan dan taraweh-tarawehnya. No, we have to call every week. Yeah, but now it's different. We have to call it first. Lalu dia siapa? Yang mau bantet siapa? Maaf, udah tua udahlah. Ya, the same people break. The same people break. Sholat sana, sholat. Perampok semua. Sholat. Sholat. Yang penting mereka nggak Kamu kulah I know when that very. Kau selalu bikin rusuh di sini. I didn't make Every Jumat you make rusuh ya. Hitung dulu. Kalau lu belum ngambil nanti, tapi diuntung dulu. Jangan main masukin ke box aja. Kemarin Pak Ucok udah bohongin saya. Pak Fer, kok bohongin kamu? Kamu emang apa Fer? Bukannya itu. Gue nggak suka kalau dimasukin ke dalam box dulu. Mendingan dihitung dulu. Iya, ayo dihitung, ayo. Gitu. Jangan ribut. Ayo deh. Thank you. Oke, assalamualaikum. Masuk, hitung. Biar enak itu. Hitung sama-sama. Kita nggak lama lagi boleh. Aku yang dulu kayak itu udah habis. Kamu yang making a movie.
Bring the bill here. Bring the bill here. Don't touch it. Where's the bill? Come on, Barry ada pembukaan terkait bagian apa, Barry? I have Duduknya, kenapa? I ask you to sit down. بص وين السيكس هو عاوز المبنى كده مش مبني. Daud Rashid semakin menjadi-jadi dalam melakukan gangguan bahkan pengerusakan terhadap masjid, baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik, Daud Rashid memaksakan kehendaknya untuk merubah arah kiblat dengan menyuruh jemaahnya untuk mencoret-coret karpet masjid. Secara non-fisik, Daud Rashid menjadi penyebab larinya sebagian jemaah yang tidak menerimanya. Konflik terbuka antara jemaah sering terjadi, khususnya di waktu Jumatan. Selain karena Daud Rashid memaksa jemaah berkiblat sesuai keinginannya, juga karena yang bersangkutan melakukan Jumatannya sendiri dengan jemaah minimal rata-rata 7 hingga 9 orang. Konflik ini juga seringkali melibatkan kepolisian setempat. Daud Rashid kerap kali mengaku sebagai in charge masjid karena memang tidak mengakui pengurus. Jumat lah bagaimana? Hanya kotak yang di sini ini everyday Pak. Bapak-bapak hubungi saya. Kalau Bapak mau nuntut ke KOR. Itu aja tidak normal. Khususnya bagi saya nggak ada. Can you maintain the cool? By KOR. By KOR. Materi banget di kepalanya cuma adanya uang. By KOR. By law. Jangan mungkin ada orang lagi yang Dia itu menggaji. tidak berkepentingan sudah begini itu dasar masjid ini. Kita nggak mulai bawa ke court. Siapa yang bawa ke court? Habiskan di court. Sesudahnya arbitrasi. That's all. Let's have peace. Imam, let it go in peace. Setelah sabar sekian lama, pengurus pada akhirnya mengambil keputusan untuk memutuskan izin tinggal kerja Dr. Rashid Arwan melalui permohonan keimigrasian Amerika. Kantor keimigrasian Amerika secara resmi menghentikan atau revoke izin tinggal Dr. Rashid secara resmi pada tanggal 23 Mei 2017. Maka sejak itu yang bersangkutan tinggal dan kerja secara ilegal di Amerika. Sesuai aturan yang bersangkutan punya hak untuk appeal atau meminta peninjauan ulang dari pembatalan visa itu dalam masa 10 hari. Kenyataannya yang bersangkutan hanya mendiamkan, bahkan terus-menerus melakukan provokasi ke jemaah, termasuk melakukan tarawih sendiri di parkiran masjid. Setelah masa 10 hari berlalu, yang bersangkutan secara hukum dapat ditangkap oleh ICE dan dideportasi. Dan pada hari Senin pagi, tanggal 19 Juni 2017, Daud Rashid ditangkap oleh polisi keimigrasian dan hingga kini masih dalam tahanan menunggu untuk dideportasi. Isu-isu yang berkembang seperti karena dilaporkan oleh orang tertentu atau bahkan dilaporkan oleh pengurus masjid adalah fitnah semata. Daud Rashid juga ditangkap bukan karena pikiran radikalnya, karena hal seperti itu bukan wewenang ICE atau keimigrasian, akan tetapi FBI, Federal Bureau of Investigation.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada saya untuk menyatakan yang benar, yang dari yang paling benar tentang kedatangan Daud Rashid bulan Ramadan tahun lalu. Kedatangan beliau diundang oleh sepihak Pak Amir yang tanpa ada permusyawaratan dengan yang lain. Ini sifatnya adalah one-sided dan personal. Pertama Ustaz Daud datang ke sini, yang pertama dilakukan adalah mencoret daftar khatib. Itu menurut saya sangat tidak etik, dan saya ada di sini sehingga saya panggil untuk bicara ke library bersama orang yang dicoret. Sedangkan persiapan khutbah itu kita mempersiapkannya selama 3 bulan. Seharusnya dia sebagai seorang ustadz tahu akhlak, tahu adab, dan tahu etik, tetapi tidak seperti ilmunya. Jadi mereka, Ustaz Daud Rashid ini adalah mengambil keputusan sendiri. Hari kedua, ya, saya sejak masjid ini berdiri selalu diminta untuk menjadi Bilal Tarawih. Tugas saya pun dilarang oleh beliau, sehingga saya code to code
saya menanyakan kepada diri saya, aliran apakah yang dipegang oleh Ustaz Daud Rashid ini. Dan seterusnya. Yang saya find out, Ustaz Daud Rashid ini, saya jelaskan sejak kedatangan beliau di Masjid Al-Hikmah. Saya jelaskan kita sedang bertikai. Hendaknya Ustaz bisa menjadi penengah dan mempersatu jamaah Masjid Al-Hikmah supaya tidak ada perseteruan sengit yang kita hadapi sekarang ini. Tapi beliau tidak mengindahkan saran saya dan beliau berpihak kepada pihak purba. Dari saat itulah jamaah bereaksi dan tidak menyukai beliau. Jamaah yang saya maksud di sini adalah jamaah majority, ya. Jamaah yang mensupport Imam Syamsi Ali, dan imamnya sudah dicoret, jelaslah jamaah marah terhadap Daud Rashid. Dan peristiwa-peristiwa selanjutnya sehingga polisi datang, inilah aksi yang terlarang menurut stipulasi daripada pengadilan. Beliau selalu melanggar dan tidak menghargai kami sebagai kepengurusan Masjid Al-Hikmah. Sehingga sejak tanggal 23 Desember sampai bulan Ramadan 10 terakhir, kita selalu memanggil polisi atas ulah Ustadz Daud Rashid. Sehingga menurut saya sebagai Board of the Trustees, Daud Rashid ini adalah bumper dari grupnya Purba yang digunakan. Seharusnya sebagai seorang ustadz, dia mempunyai pendirian sendiri, ya, kulil haq, dan menegakkan yang benar, yang tidak berada di pihak manapun. Tapi sebaliknya, Ustadz Daud Rashid adalah bumpernya grup Purba yang selalu digunakan. So Daud Rashid is being used sebagai seorang ulama yang tidak mempunyai akhlak dan selalu bertengkar dengan kita. Dan beliau mengaku dirinya adalah imam yang in charge di masjid ini. Tidak, sudah beberapa kali dijelaskan oleh polisi bahwa kita Board Trustees melalui pemilihan yang legal yang diminta oleh pengadilan, kitalah yang in charge di masjid ini. Semua kejadian didasari atas sifat arogan Ustaz Daud Rashid. Saya mohon maaf kalau kata-kata saya ini terlalu harsh. Kita sangat concern dengan nama baik kepengurusan Masjid Al-Hikmah, sehingga proses ini kita lanjutkan dengan mengeluarkan surat terminasi pemecatan. Itu kita lakukan 2 kali, April tanggal 5, yang kedua adalah April tanggal 12. Itu pun tidak digubris, ya, karena beliau masih tetap tidak mau meninggalkan Masjid Al-Hikmah. Sehingga dari petisi jamaah kita mengajukan untuk merevoke izin tinggalnya, sehingga beliau mempunyai illegal status yang dilaporkan oleh yang bersangkutan, dan beliau ditangkap oleh ICE pada tanggal Juni tanggal 19 kemarin di bulan Ramadan. Keadaan menjadi berubah setelah Daud Rashid tidak berada di masjid ini. Sangat tenang dan damai. Ini yang diinginkan oleh seluruh jamaah Masjid Al-Hikmah dan jamaah Indonesia di seluruh Amerika yang merasa damai atas keabsenan Ustaz Daud Rashid yang dipenjarakan oleh ICE. Regardless, adapun demikian, kita sebagai pengurus dari Masjid Al-Hikmah, kita akan menyelesaikan semua tanggung jawab kita, walaupun kami sebagai Board of Trustees bukan yang meng-hire Ustaz Daud Rashid, tapi tetap kita berjiwa besar, kita akan menyelesaikan segalanya demi kebaikan. Dan alhamdulillah beliau mengajukan untuk pulang. Seandainya beliau mengajukan untuk naik banding, saya tahu persis itu akan memakan waktu selama berbulan-bulan, bahkan sampai ke 8 bulan menurut teman saya yang pernah diangkat oleh imigrasi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita meninggalkan baik untuk kita dan baik untuk Ustaz Daud Rashid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daud Rashid memang tamatan Al-Azhar bidang ilmu hadis, termasuk generasi awal pelajar Indonesia di Mesir. Sekembali ke Indonesia, Daud Rashid relatif tidak dikenal hingga masa ingin menentang Nurkhalis Majid berdebat perihal arti La ilaha illallah.
Nurhalis Majid rupanya tidak menggubris dia karena memang sudah tahu kalau orang semacam dia tidak berguna diajak berdialog. Toh, pada akhirnya hanya akan menyalahkan orang lain dan menyombongkan diri. Satu di antara kebohongan Daud Rashid selama ini juga adalah pengakuannya sebagai pegawai negeri sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta. Ternyata menurut Ibu Profesor Dr. Amani, si Daud ini tidak pernah terdaftar sebagai pegawai negeri dosen UIN Jakarta. Dia hanya guru honorer yang biasa mengajar di UIN. Itu pun sudah berkoar di mana-mana menuduh jika Profesor Azumardi Azra itu adalah liberal dan Islamnya diragukan. Belakangan, memang Daud Rashid tidak lagi terpakai di UIN Jakarta. Lalu dia mencari kerja di salah satu universitas swasta Bandung, tapi itu pun tidak lama dan diberhentikan. Daud Rashid dulu juga dikenal dekat dengan para pendiri PK, lalu jadi PKS. Ketika itu, belakangan karena tidak dapat tempat karena pemikiran yang sempit juga ditendang. Bahkan akhir-akhir ini, dia hanya bisa menyerang para petinggi PKS dan bahkan seolah mengharamkan partai politik. Beberapa masjid yang selama ini biasa mengundangnya juga menghentikan undangan mereka. Masalahnya jelas karena pemikiran sempit dan otoriter. Bahkan beberapa media televisi juga tidak lagi mengundangnya. Sehingga memang wajar kalau yang dapat dipergunakan adalah pengurus pengajian luar negeri yang tidak mengenal latar belakang dan sepak terjangnya di Indonesia. Oleh karena itulah dia berhasil mengelabui pengurus ICMI Amerika sekitar 6 tahun lalu agar mengundangnya datang ke Amerika. Di saat itulah dia mulai membangun komunikasi dengan beberapa kelompok pengajian. Belakangan ICMI tidak mengundangnya lagi, tapi dia tetap memaksa datang ke Amerika dengan cara meminta orang per orang di pengajian lokal. Pernah misalnya memaksa datang ke Los Angeles di saat pengurus resmi pengajian LA, Indonesian Muslim Foundation, telah menghadirkan ustadz lain. Akhirnya dia mengganggu acara-acara resmi dengan pengajiannya sendiri di rumah warga di saat ada pengajian di KJRI LA. Setelah 2-3 kali dia ke Amerika, Daud Rashid mulai ketagihan rupanya dengan genggaman dolar. Dia mulai meminta ke sana sini agar diundang menjadi imam masjid. Di antara kelompok pengajian yang pernah dikontaknya adalah LA, Imam DC, Al-Falah Philadelphia, bahkan Las Vegas yang jelas tidak punya masjid dan kecil masyarakat muslim Indonesianya. Di saat dia berkunjung dan hadir di pengajian-pengajian Amerika itulah, termasuk di New York, dia berhasil mengelabui beberapa orang di kota ini. Pada saat yang sama, pihak Purba dan Ucok yang putus asa untuk menghadirkan seseorang sebagai topeng nafsu kekuasaan untuk mengambil alih masjid. Ini adalah kesempatan emas mereka. Tapi untuk Ucok dan Purba mendatangkan Daud ini tidak mungkin karena mereka direstrain dalam manajemen masjid. Oleh karena itu mereka berdua berhasil membodohi salah seorang anggota interim board pihak jamaah, Amir Sumaila. Maka Amirlah yang karena kebodohannya sendiri menjadi boneka Purba dan Ucok di belakang layar. Dialah yang tampil seolah pahlawan menghadiri seorang imam yang menurutnya bagaikan malaikat turun dari langit. Yang paling runyam dari kebodohan Amir ini, dia sepakat dengan Daud Rashid untuk memberikan fasilitas yang jauh dari kemampuan masjid seperti gaji $50.000 per tahun, sekitar 4.100 per bulan dan akan naik sewaktu-waktu. Asuransi untuk Daud dan keluarga yang memiliki 3 istri. Tiket pula pergi yang berapa kali sudah dibelikan dan hangus karena tidak digunakan. Sponsorship visa dan dibayarkan biaya lawyer lebih dari $5.000. Cuti setiap 3 bulan sekali dengan tiket pulang Amerika Indonesia. Penginapan dan entah apa lagi. Bisa dibayangkan beban masjid dengan kesepakatan itu. Tibalah Daud Rashid dengan semua itu di kepalanya, ditambah wewenang tertinggi dalam mengelola kegiatan masjid. Maka begitu tiba di hari ketiga Ramadan lalu, sikap diktatornya mulai beraksi dengan menggantikan jadwal penceramah dan khatib. Semua yang dia tidak sukai dicopot atau dianggap mengancam eksistensinya. Sebagai imam yang tahu betul apa yang sedang terjadi di Masjid Al-Hikmah, harusnya tidak melibatkan diri dalam pertikaian. Tapi sebaliknya, justru dia memihak kepada pihak Purba dan Ucok, bahkan merasa jemaahnya itu hanya pengikut Purba dan Ucok.
Ini semua terbukti ketika jemaah mengadakan pengajian, mereka juga mengadakan pengajian dengan segelintir peserta, yaitu sekitar 5 hingga 7 orang. Bahkan tidak mau berbaur dan malah bersama dengan jemaah. Belakangan, demi mendapatkan dukungan dari beberapa jemaah yang sejak lama menjadi pengacau karena kiblat seperti Ahyar CS, Daud Rashid memaksakan penggantian kiblat. Purba dan Ucok yang selama ini tidak masalah dengan kiblat, sekarang seolah menjadi pahlawan kiblat, padahal jelas tujuannya agar menambah pengikutnya. Sejak hadirnya Daud Rashid, konflik semakin menjadi-jadi, uang donasi Jumatan menjadi rebutan, dan malah dia ikut di dalamnya. Bukannya memberikan pengarahan agar jangan berebut, malah ikut mendorong agar pengikut Purba dan Ucok merampok uang Jumatan itu. Pandangan mata menyampaikan bahwa kadang begitu selesai salam, dia langsung memberikan aba-aba agar kotak segera direbut. Uang yang berhasil direbut itu kemudian atas perintah bosnya Purba dan Ucok dia ambil. Entah diapakan uang itu, karena di institusi agama mana saja tidak ada pimpinan agama, imam, pastor, atau rabai yang mengumpulkan donasi. Hanya Daud Rashid saja yang melakukan ini. Karakter angkuh, kaku, dan sempit serta emosional itu menjadikan jemaah Masjid Al-Hikmah kadang malu, apalagi di hadapan tamu-tamu yang datang atau orang asing yang beribadah di masjid. Tapi nampaknya Daud Rashid ini memang kebal muka dan tidak lagi mengenal malu. Peristiwa yang berhadapan langsung dengan Imam Syamsi Ali adalah ketika Profesor Amani Lubis dari Indonesia hadir memberikan pengajian di masjid. Terjadi perbedaan pendapat tentang interfaith dengan Imam Syamsi Ali. Dia mengharamkan interfaith, sementara Syamsi Ali melihatnya sebagai sesuatu yang berdasarkan Islam dan penting. Karena merasa terdesak, dia langsung berdiri dan memanggil polisi. Di sini dia bertingkah bagai kanak-kanak. Hormati Bapak Ustaz Syamsi Ali yang telah menyambut saya sejak 5 tahun lalu ya, dan kali ini juga disambut alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Imam Dr. Daud Rashid yang sama-sama belajar dulu di Mesir juga, sahabat suami saya juga ya alhamdulillah. Dan Bapak Ibu sekalian, insyaallah tema kami adalah peningkatan peran ekonomi perempuan. Kalau makalah saya, peningkatan ekonomi muslimah dari enakan Inggrisnya ngomongnya, the empowerment of women of muslimah from local efforts to national support. Jadi itu yang kami lihat di Indonesia, bahwa masyarakat sangat aktif meningkatkan ekonomi umat. Perempuan-perempuan lebih aktif lagi meningkatkan juga koperasinya, BMT-nya, usaha-usaha home industry atau lainnya, sangat giat. Kemudian pemerintah Republik Indonesia juga proaktif, juga membuat regulasi-regulasi yang mendukung supaya ekonomi umat. Yang pasti Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya interfaith itu istilah baru. Tapi yang namanya kerjasama antar pemeluk agama itu dari dulu sejak zaman Rasulullah SAW. Beliau berpindah ke Madinah, sudah ada masyarakat Yahudi di sana, ada masyarakat Kristen di sana, bahkan masyarakat Arab yang masih musyrik pun Rasulullah SAW merangkul untuk membuat sebuah kreasi besar dalam sejarah manusia. Itulah pembuatan Piagam Madinah, undang-undang konstitusi pertama sebuah negara yang ada dalam dunia ini. Dan beliau hadirkan semua kelompok masyarakat itu untuk bermusyawarah, membicarakan kira-kira bentuk negara yang akan kita bentuk itu bagaimana, konstitusinya bagaimana. Ini adalah interfaith dalam bahasa modern, tapi kerjasama antara pemeluk agama itu dari dulu. Jadi kalau sekarang ini kemudian kita tiadakan, pertama kita buta sejarah, yang kedua saya kira perlu kita kembali mengkaji Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, bukan sekedar memahami maknanya dalam arti translation, dalam arti terjemahan, tapi kita relasikan kepada konteks di mana kita hidup. Kita hidup dalam dunia yang berbeda sekarang ini. Bapak dan Ibu sekarang ini merasakan bahwa kita minoritas dan kita mendapat ancaman yang sangat luar biasa. Tapi justru yang memberikan dukungan adalah masyarakat non-muslim. Besok kalau ada yang mau tahu yang namanya interfaith, silahkan datang ke sinagog sentral
ada gubernur bersama kita di sana. Kalau mau tahu lagi silahkan datang di Riverside Church hari Jumat malam, saya akan menjadi pembicara di sana. Jadi jangan kita kemudian berada di tengah-tengah dinding masjid ini lalu kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini kekurangan kita. Saya ingin menyampaikan ini ya. Kekurangan kita sebagai masyarakat Muslim dan umat Islam sekarang ini. Kekurangan kita sebagai Muslim dan umat Islam sekarang ini adalah 3 I ini. 3 I. Saya tidak berbahaya bagi Anda. Orang Islam itu tidak pernah berbahaya bagi orang lain. Tidak pernah memperlihatkan keburukan bagi orang lain. Yang kedua, orang Islam itu selalu itulah hasil daripada pengajian selama ini. Kita berdoa untuk Pak Mahfud sekarang ya. Allahumma amin. Sekarang kita berdoa. Mari kita I respect you guys, but you respect me. I'm not Kita berdoa buat Pak Mahfud. Saya berhak diam. Tutup. Imam
to religious communities in the US, and he had met with Donald Trump prior to his election as US President. Masuk TV ni? Iya. Get to the food already. I'm ready in 2 minutes. Let's go, guys. Let's go. Siapin dia skill, son. Siapin dia skill music. If you need santan lotion, I'll give you later after the okay. Have a sit in there. Anybody want santan lotion? I'll give you later after the break. Okay. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله. Masjid Al-Hikmah, New York diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Tarmizi Tahir, pada tanggal 17 Agustus 1995. Terpilihnya tanggal itu karena memang keberadaan Masjid Al-Hikmah tidak terlepas dari masyarakat Indonesia dan didukung sepenuhnya oleh pemerintahan RI melalui perwakilan-perwakilan RI di AS. Termasuk di dalamnya adalah PT RI New York, KBRI DC, KJRI New York, dan Forum Perbankan Indonesia New York. Ketika itu ada BI, BNI, BRI, dan beberapa bank lainnya. Keterlibatan pihak pemerintah memang sejak awal. Rencana pengadaan masjid tersebut bersama masyarakat dimulai pengumpulan dana sedikit demi sedikit, $1, $5, $10, dan seterusnya. Kegiatan itu dilakukan melalui pengajian-pengajian yang dilakukan dari rumah ke rumah, lalu di gedung KJRI New York. Pada tahun 1995 itulah pengurus pengajian New York yang tergabung dalam organisasi IMCI, Indonesian Muslim Community Inc., diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Presiden RI kedua, Bapak Soeharto. Mereka berhasil meyakinkan Presiden untuk membantu pengadaan masjid tersebut. Kepada perwakilan-perwakilan RI, Dubes Nugroho Wisnu Murti, Dubes Arifin Siregar, Konjen Isnaidi, maupun tokoh-tokoh masyarakat khususnya Bapak Ahmad Padang menjadi pilar usaha itu. Alhamdulillah dengan izinnya, masyarakat Muslim Indonesia berhasil membeli sebuah gudang dengan gedung yang sederhana di Astoria, Queens, New York. Gedung inilah yang direnovasi melalui swadaya masyarakat dan kini telah menjadi masjid yang cukup megah. Awalnya, gedung tersebut dinamai Indonesian Cultural Center
Lalu pada sekitar tahun 1998, nama itu berubah menjadi Masjid Al-Hikmah dengan Indonesia Muslim Community Inc. (IMCI) tetap sebagai organisasi induk. Sejak awal berdirinya Masjid Al-Hikmah ini, memang di antara masyarakat ada perbedaan-perbedaan pendapat, mulai dari masalah lokasi, di mana sebagian mengendaki di Brooklyn, sebagian di Woodhaven, Queens, dan lain-lain. Setelah diputuskan membeli gedung di Astoria, Queens, perbedaan itu juga masih ada. Beberapa pihak memiliki ketidakpuasan yang pada akhirnya seolah menjadi dendam pribadi dan sejarah. Hal ini kemudian diseret kepada masalah lain, termasuk masalah kiblat. Padahal, masalah ini sudah didiskusikan secara terbuka, baik berdasarkan syariah dan sains, apakah kiblat Masjid Al-Hikmah itu salah atau sudah benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi karena memang masalahnya sudah memasuki batas dendam pribadi dan sejarah, maka sebagian selalu menutup mata. Salah seorang yang punya dendam pribadi dan sejarah itu adalah Ahyar Hanif. Sejak lama, saudara Ahyar Hanif ini selalu menyerang pengurus masjid, bahkan orang tua masyarakat Indonesia di New York, Bapak Ahmad Padang, dan ketua pengurus harian saat itu, Prang Sakirman, menjadi objek bulan-bulanan Ahyar ini. Untungnya mereka pada masa lalu ini masih sadar bahwa perbedaan ini adalah masalah keluarga. Pengajian Indonesia, kata keluarga itulah yang menjadikan mereka tidak membawanya keluar rumah tangga masyarakat Muslim Indonesia, apalagi melibatkan lawyer dan pengadilan. Dalam perjalanannya, Masjid Al-Hikmah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Secara fisik, bangunan lebih baik interior maupun eksterior. Basement telah direnovasi dan berfungsi maksimal. Jendela diadakan sehingga udara lebih segar di gedung bekas gudang ini. Dan berbagai renovasi lainnya. Dari segi aktivitas juga semakin berkembang. Pengajian bulanan yang menjadi tulang punggung pengajian terus dijalankan. Pengajian mingguan, Saturday School, dan berbagai kegiatan sosial termasuk bazarnya yang digemari. Masjid Al-Hikmah juga semakin membuka diri pada masyarakat Indonesia luas untuk mengabdi. Orang-orang baru direkrut untuk menjadi pengurus dan anggota board. Salah satunya adalah juga merekrut Denny Purba menjadi anggota board sepulang dari haji. Maka Denny Purba duduk di board periode 2018-2010, kepengurusan yang dia tuntut saat ini. Kemelut besar dan tak kunjung selesai ini terjadi ketika orang-orang yang memiliki ego tinggi itu tidak terpilih pada pemilihan pengurus periode 2010-2012 dimulai oleh Denny Purba, Ucok Zaidan, Nazaruddin Zaidan, adiknya Ucok, dan Zaini. Mereka inilah yang pertama kali mencuri file-file atau tepatnya copy checks masjid tanpa peduli dengan bukti atau catatan dari checks tersebut. Mereka lah yang membagikan ke semua masyarakat Muslim dan non-Muslim, Indonesia dan non-Indonesia dengan fitnah penyelewengan keuangan masjid. Mereka lah yang membawanya ke ranah hukum dengan harapan pengurus terpilih akan disidangkan dan dipidanakan. Sebuah dendam kusumat yang telah menjadi penyakit hati. Kebohongan di atas kebohongan. Setelah melalui beberapa fase mosi di pengadilan, tentu dengan pengeluaran yang besar, entah sudah berapa yang mereka habiskan, kita mengetahui bahwa semua yang mereka klaim selama ini adalah kebohongan di atas kebohongan. Berikut disampaikan kebohongan-kebohongan itu. Mereka menyatakan bahwa kasus inilah kasus keuangan. Mereka menuduh pengurus 2008-2010 termasuk di dalamnya Denny Purba melakukan penyelewengan hingga sebesar $200.000. Kebohongan yang mereka lakukan di sini jelas minimal karena dua hal. Pertama, yang tahu pasti pengeluaran dan pemasukan keuangan Masjid Al-Hikmah adalah ketua harian masjid Saiful Hamid. Kenyataannya, mereka, Purba dan Ucok, selalu komunikasi dengan Saiful Hamid dan selalu diberitahu bahwa apa yang mereka tuduhkan itu tidak benar. Artinya, mereka tahu langsung dari mantan ketua harian uang menandatangani cek-cek itu bahwa tuduhan mereka itu dibuat-buat dan kebohongan alias fitnah. Kedua, mereka tahu kalau pemasukan Masjid Al-Hikmah pada periode itu cukup signifikan. Di rekening lama yang mereka curi ada sekitar $400.000 uang Masjid Al-Hikmah, sementara pemasukan dan pengeluaran masjid selalu hampir seimbang. Lalu dari mana uang $200.000 yang dicuri itu?
Mereka tahu hal ini, tapi mereka membohongi diri sendiri dan orang lain. Berbagai mosi yang mereka lakukan setelah menandatangani stipulasi bukan masalah keuangan yang mereka fitnahkan, tapi masalah kepengurusan, masalah pemilihan, masalah kekuasaan di masjid. Ini kebohongan besar yang mereka sembunyikan selama ini, bahwa intinya mereka ingin menguasai masjid untuk kepentingan dunia mereka. Hal ini bisa kita lihat pada hal-hal berikut. Pertama, dalam wawancaranya dengan majalah Gatra tanggal 15 Oktober 2013, Purba mengakui kalau dia memang ingin membangun gedung Masjid Al-Hikmah karena dia memang bekerja sebagai kontraktor bangunan. Maka jelas bahwa tujuannya adalah mengambil alih masjid demi sebuah proyek bangunan. Ini terkait erat nampaknya dengan pemindahan uang sekitar $470.000 dengan memakai dokumen fiktif ke rekening yang dia buka atas nama Imci. Kedua, Ucok pernah bekerja di Windows of the World hingga peristiwa 9/11 lalu. Sejak itu, dia kehilangan pekerjaan dan terpaksa menjadi sopir taksi di kota New York. Istri Ucok keturunan Filipina itu beragama Katolik, bahkan seorang misioneri Katolik tentu menjadi beban tersendiri baginya. Oleh karenanya, Masjid Al-Hikmah adalah pelarian dari permasalahan ekonomi dan rumah tangganya. Pemindahan uang Masjid Al-Hikmah dari rekening Masjid di Chase Bank jelas dilakukan dengan kebohongan publik. Mereka memasukkan surat-surat dengan membuat kop surat fiktif Masjid Al-Hikmah. Kedua, mereka membentuk kepengurusan fiktif tanpa ada pemilihan dengan komposisi Denny Purba sebagai chairman, Ucok sebagai vice chairman, Nazaruddin sebagai presiden, sekretaris Novi Basrizal Tanjung, dan bendahara Ezi Tarmizi. Sejujurnya, pemalsuan dan kebohongan ini adalah federal crime. Dan jika pada masanya ada kemampuan untuk melakukan investigasi, akan dilakukan. Hanya saat ini ada beberapa prioritas yang didahulukan. Beberapa pengikut Purba dan Ucok terlena dengan kebohongan-kebohongan mereka. Ketika Amir Sumaila secara pribadi dan sepihak mengkhianati jemaah dengan mendatangkan Daud Rashid untuk menjadi imam di Masjid Al-Hikmah, Purba dan Ucok berpura-pura tidak tahu dan tidak dilibatkan. Mereka bahkan menulis surat ke interim board pihak jemaah menuding mereka melakukan kegiatan tanpa melibatkan dirinya. Tapi setelah dicari tahu, didapatkan kalau yang berusaha mendatangkan Daud Rashid ke New York adalah Purba dan Ucok. Hal ini diketahui dari komunikasi Ucok dengan beberapa penanggung jawab pengajian di Los Angeles misalnya. Maka, kebodohan Amir Sumaila itu telah menjadi mangsa kebohongan Purba dan Ucok dalam masalah Daud Rashid. Sikap Daud Rashid yang membela mereka bahkan mengorbankan 99% jemaah hanya untuk 5 hingga 7 orang itu karena rupanya itu adalah balas jasa Purba dan Ucok. Kesimpulannya, kemelut Masjid Al-Hikmah ini dibangun di atas fitnah dan kebohongan Denny Purba dan Ucok Zaidan dan para pengikutnya. Semua yang mereka perjuangkan adalah menguasai masjid, karena dengan itu mereka bisa menjadikannya sebagai objek kepentingan materi dan perut mereka. Masjid Al-Hikmah adalah masjid pertama yang murni dibangun, dikelola dan dimiliki oleh warga Indonesia di luar negeri. Masjid ini dimungkinkan terwujud karena kerjasama antara masyarakat dan pemerintah Republik Indonesia. Oleh karenanya, pihak jemaah masjid hingga detik ini berusaha melakukan apa saja agar jangan sampai terjatuh ke tangan orang lain. Ucok dan Purba memang tidak punya dukungan dari warga Indonesia. Jemaah yang mereka akui selama ini hanya segelintir, yang saat ini sudah banyak yang sadar. Maka dengan sendirinya Purba dan Ucok perlu dukungan non-Indonesia. Harapan kami, jemaah Masjid Al-Hikmah, adalah agar semua ini segera berlalu dan selesai, sehingga masjid kembali melakukan fungsi dan aktivitasnya seperti semula, dan semoga Allah meridhoi usaha dan kerja-kerja kebaikan kita di jalannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
Keuangan masjid saat ini. Kondisi keuangan masjid saat ini kita daily operationnya bergantung kepada dari uang sumbangan para jamaah untuk membayar biaya listrik dan biaya internet. Itu pure sumbangan dari jamaah. Apa yang menyebabkan keuangan masjid ini dibekukan? Oke, keuangan masjid saat ini dibekukan secara internal oleh TD Bank karena pada tanggal 15 atau 16 Desember, saya lupa tanggalnya 2016, Amir Sumaila, Ucok dan Purba bersama lawyer mereka datang ke TD Bank untuk menghapus nama saya sebagai account holder of the account. Dengan alasan mereka telah mengadakan interim board meeting yang mana menurut mereka fire saya. Tetapi alhasil mereka tidak berhasil karena saya sudah mengupdate account itu sendiri yang mana hanya saya pemegang account itu. Karena bank mengetahui bahwa kita berantem karena mereka datang membawa lawyernya dan bank itu menyadari bahwa ini pertengkaran kedua belah pihak. Jadi itu dibekukan oleh bank secara internal. It's on internal hold. Iya, bukan dari pengadilan. Iya. Jika sekarang keuangan masjid ini dibekukan, bagaimana soal tagihan electricity dan lain sebagainya itu? Apa yang masjid lakukan saat ini, Bu Ade? Alhamdulillah masjid saat ini meskipun bayarnya tersendat-sendat karena kami tergantung dari sumbangan jamaah, tapi tetap bisa kami bayar, alhamdulillah. Hanya ya terlambat, nggak on time. Yang kita biasanya membayar on time sekarang bisa 2 bulan nunggak sampai ada terkumpul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Yahya Hasan sebagai Presiden Masjid Al-Hikmah mengenai mohon penjelasan Bapak mengenai interim board. Apa maksud dan tujuan sebenarnya didirikannya interim board? Interim board itu sebenarnya dibuat untuk melaksanakan atau memudahkan segala permasalahan yang kita ada, karena ada dengan tuduhan korupsi. Jadi kita harus membubarkan kepengurusan yang ada. Terus jadi tujuannya interim board itu sebenarnya hanya 4. Itu 1 untuk membubarkan pengurusan yang sebelumnya, kedua untuk melakukan bylaw, mengesahkan bylaw untuk Masjid Al-Hikmah, ketiga langsung melakukan pemilihan election, keempat itu adalah arbitrasi. Dan tujuannya tidak lain hanya untuk mempercepat masalah di Masjid Al-Hikmah. Tapi selama ini di interim board yang harusnya bersifat sementara terus berjalan dengan cukup lama, tidak ada tindakan dari interim board untuk melakukan pemilu yang selama ini yang sudah diidamkan oleh sebagai anggota jamaah. Jadinya jamaah pada akhir tahun kemarin jamaah ini bersikeras untuk melakukan pemilu. Makanya lah kita melakukan pemilihan, kita mengajukan motion ke court bahwa dengan ditandatangani petisi oleh sebagai besar jamaah komunitas Indonesia untuk melakukan pemilihan secepatnya, karena selama ini dengan interim board yang ada itu tidak pernah dilakukan atau pernah dilakukan tapi tidak pernah berjalan dengan sebaiknya atau seharusnya. Oke. Sehingga pemilu diadakan 12 Februari kemarin, bukan? Betul. Ya. Sekarang yang kedua saya ingin bertanya tentang tolong dijelaskan mengenai susunan kepengurusan Masjid Al-Hikmah ini. Berdasarkan keputusan pemilihan umum yang kita sudah disahkan dengan
ke Supreme Court di New York pada tanggal 12 Februari berapa bulan yang lalu, maka kami telah menyusun segala kepengurusan yang berisi daripada 5 board. Salah satu antaranya adalah saya sendiri sebagai presiden dan Aji Jumenah sebagai chairman, Pak Lutfi Kurniawan sebagai wakil presiden, dan Mas Ratno sebagai sekretaris, Suratno Igrisa, and Pak Kris Widianto sebagai bendahara. Oke. Yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana status pengurus Masjid Al-Hikmah untuk periode ini? Apakah sah? Bagaimana menurut penjelasan Bapak? Dengan menurut keputusan court dari Supreme Court, ya kita semenjak election kita di-granted dengan court, dengan seyogyanya kita menjadi pengurus yang sah, biarpun mereka mengadakan motion untuk melawan keputusan court itu. Tapi selama motion mereka belum diterima atau belum disetujui oleh Supreme Court, bahwa kepengurusan yang telah dilakukan dengan melalui pemilu yang ditentukan oleh court tanggal Februari 12 kemarin itu sah dan berlaku. Berarti sah ya Pak ya? Betul, sah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Redita. Saat ini saya bekerja sebagai asisten pribadi Imam Samsi Ali. Pendapat saya mengenai Imam Samsi Ali, beliau adalah orang yang sangat toleransi, mempunyai pemikiran yang sangat terbuka dan luas. Beliau juga tidak materialistis, karena di sini saya sebagai saksi hidup, saya melihat beliau tidak pernah meminta 1 sen pun atas hasil ceramahnya. Beliau juga orang yang sangat peduli terhadap sesama. Lalu pendapat saya mengenai Ustadz Daud Rashid dan jamaahnya seperti Nazarudin, Ahyar, Purba, Ucok, dan kawan-kawannya yang gak lebih dari 10 orang. Mereka sangatlah jahat sekali dengan Imam Samsi Ali. Awalnya saya tidak pernah peduli dan ingin ikut campur, tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana isi fitnahan mereka, bagaimana sikap mereka terhadap Imam Samsi Ali. So, please stop kalian memfitnah dan mencaci dan ingin selalu menjatuhkan Imam Samsi Ali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda mengenal Imam Samsi Ali? Oh ya, jadi kurang lebih 2 tahun lalu saya kenal beliau. Walaupun sebenarnya beliau sudah lama terkenal, ya, karena waktu itu beliau ke pesantren kami di Makassar, pesantren Darul Istiqamah. Padahal beliau juga sebenarnya adalah tamatan Gombara, Sulawesi, yang sama dengan kami, sama-sama orang Sulawesi. Jadi begitu Bapak mengenal. Ya. Bagaimana menurut Anda Samsi Ali itu dari sudut ilmu agamanya? Dari sisi keilmuannya saya kira tidak diragukan lagi. Pertama, beliau lulusan dari pondok pesantren yang menurut saya banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional itu di pesantren Gombara. Sesudah itu beliau luar negeri, Timur Tengah, tepatnya di Pakistan. S1 S2 beliau di sana. Jadi kalau dari sisi keilmuan agamanya tidak diragukan lagi beliau, kapasitas beliau. Apalagi beliau menguasai beberapa bahasa. Itu ya. Sekarang yang ketiga Pak, terakhir, bagaimana menurut Anda Imam Samsi Ali itu dari sudut individualnya, alias kayak apa gitu orangnya menurut yang Bapak kenal ya? Ya. Ustaz Samsi Ali adalah sosok yang bagi saya mempunyai karisma yang luar biasa. Kehidupannya sederhana, kan tetapi beliau tidak pernah menampakkan bahwa beliau adalah orang yang mempunyai kelebihan yang luar biasa yang tidak saja dikenal di Indonesia, tetapi beliau sampai ke dunia internasional. Lebih dari itu,
kalau berbicara tentang Ustaz Samsi Ali, perkembangan Islam di Amerika ini tidak lepas dari perjuangan beliau. Ada satu cerita yang membuat saya berpikir dan membuat saya sangat terharu. Waktu itu ketika saya ikut salat jamaah di Jamaika, yang biasanya beliau kalau ada di sana beliau imam, padahal memang beliau juga sebagai presiden pertama di Jamaika Muslim Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah seorang murid dari Imam Samsi Ali di Nusantara Foundation. Saya mengenal beliau adalah seorang yang pendiam, ramah, serta bijaksana. Ilmu agama yang beliau ajarkan sangatlah jelas, mudah dimengerti, serta tidak terlalu strict. Untuk Ustadz Daud Rashid, terus terang saja, saya belum pernah belajar dengan beliau. Suatu hari, di Masjid Al-Hikmah ada kedatangan tamu dari Indonesia, Ibu Amini Lubis. Di situ juga ada Ustadz Daud Rashid dan Imam Samsi Ali. Sedang berlangsungnya ceramah Ibu Amini Lubis, Ustadz Daud Rashid memotongnya. Disitulah saya tidak simpatik dengan Ustadz Daud Rashid. Serta juga beliau memanggil polisi untuk melaporkan Imam Samsi Ali yang tidak beralasan. Dan para pengikutnya Purba CS, saya pernah melihat dari grup mereka memfitnah, menjolimi Imam Samsi Ali. Entah apa ya dendam mereka, entah apa yang mereka inginkan. Saya sebagai jamaah biasa mendoakan untuk Imam Samsi Ali semoga dikuatkan dan diberi ketabahan menghadapi mereka. Dan saya doakan juga untuk pengikut Daud Rashid Purba CS, semoga Allah membukakan pintu hati mereka agar mereka menyadari apa yang mereka lakukan. Semoga kita dipersatukan dalam Islam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila. Saya mengenal Bapak Imam Samsi Ali 2 tahun belakangan ini dari intensif kelas dengan topik-topik tafsir Al-Quran. Itu sangat menambah wawasan saya lagi. Dan saya senang Bapak Imam Samsi memberikan ceramahnya yang sangat luas, yang dihadiri oleh beberapa negara pada saat itu, dan salah satu dari teman kita mualaf, dan saya sangat senang sekali. Beliau menyampaikan ceramah kajiannya yang memberikan kedamaian, memberikan keteduhan, dan memberikan semua kita menjadi satu. Itu yang saya kagumi dari Bapak Imam Samsi Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizul Hakim Mansur. Saya mengenal Ustadz Imam Samsi Ali kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu, berawal ketika beliau dijadwalkan untuk mengisi tablik akbar di pesantren Darul Istiqamah Macopa, Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia. Jadi waktu itu beliau dijadwalkan oleh pimpinan pesantren, dalam hal ini Ustadz Muzayyin Arif. Beliau dijadwalkan untuk mengisi dan membawakan ceramah di pesantren Darul Istiqamah Macopa, dan ketika itu seluruh warga, seluruh komponen masyarakat, seluruh baik itu dari Maros, seluruh cabang dari pesantren Darul Istiqamah diharapkan untuk hadir, dan terutama para alumni pesantren Darul Istiqamah tersebut. Dan saya sendiri waktu itu alhamdulillah berkesempatan hadir
ketika itu saya hadir dan senantiasa mendengarkan apa-apa yang disampaikan, apa-apa yang diceritakan oleh Ustadz Imam Samsi Ali. Mengenai latar belakang atau background pendidikan Ustadz Imam Samsi Ali, tentunya kita semua tidak perlu meragukan lagi. Beliau adalah putra asal Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Beliau melanjutkan pendidikan di pesantren Gombara, Makassar. Beliau menempuh pendidikan dan melanjutkan pendidikannya lagi di Islamabad, Pakistan. Beliau adalah ulama tafsir. Untuk S1-nya beliau mengambil tafsir, dan untuk S2-nya beliau mengambil perbandingan agama, dan alhamdulillah beliau juga menguasai beberapa bahasa, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan beliau juga sangat fasih dalam berbahasa Urdu. Kenal sosok Ustadz Imam Samsi Ali, beliau adalah ulama dan imam besar New York, Amerika Serikat. Beliau sudah lama berkiprah, berdakwah, menjadi mujahid dakwah dalam perkembangan Islam di Amerika Serikat. Beliau kurang lebih berada di Amerika Serikat mendakwakan Islam, membesarkan nama Islam. Bagaimana beliau senantiasa memberikan ilah Islam yang rahmatan lil alamin. Inilah Islam yang sebenarnya di mata para orang-orang yang berada di Amerika Serikat, baik itu kaum non-muslim maupun muslim di Amerika Serikat itu sendiri. Beliau sudah berkiprah selama 21 tahun. Perjalanan kiprah beliau pernah menjadi imam Masjid Islamic Center New York, Amerika Serikat yang berada di Manhattan. Beliau selama 10 tahun menjadi imam di Islamic Center New York. Beliau adalah sosok yang tangguh. Beliau adalah sosok yang senantiasa berani mendakwahkan Islam dengan penuh bijak, dengan penuh kesabaran, dengan penuh yang mana senantiasa diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi mengenal beliau sangatlah kita sangat berterima kasih dengan adanya sosok ustadz, sosok imam yang senantiasa menjadi panutan para kaum muslimin baik di Amerika Serikat itu maupun kita warganya di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Habib, saya asli Surabaya. Saya mengenal Samsi Ali sudah begitu lama. Kedekatan saya dengan beliau ketika saya mengikuti pelajaran intensif tafsir Quran di Manhattan. Pendapat saya mengenai Pak Samsi Ali, dia seorang ulama yang saya dambakan selama ini, yang punya karisma tidak hanya di kalangan negara kita sendiri, namun di jenjang internasional. Dua hal yang membuat saya terkagum kepada beliau adalah satu, cara beliau mengajar agama Islam. Beliau selalu memberikan ajaran-ajaran dengan canda gurau, membuat kita gampang mengerti dan mencerna apa yang diajarkan oleh Pak Samsi Ali. Yang kedua adalah his ability to think outside the box, and he's not afraid to come out from his comfort zone. Itu yang membuat saya terkagum kepada beliau sebagai ulama. Cara penyampaiannya juga membuat his ability untuk membawa non-muslim and muslim duduk bisa seirama di satu meja. And I think it's wonderful thing, and not many ulama be able to do that thing. So sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal Imam Samsi Ali bukan dalam waktu yang singkat. Kebetulan saya dan keluarga hijrah ke New York, dan bersamaan itu pun Imam Samsi dipindahkan menjadi imam di Al-Hikmah New York. Memang sejak dulu
cukup rintangan dan hujatan dijatuhkan kepada Imam Samsi. Tapi beliau selalu menanggapinya itu, yaitu dengan senyum dan tanpa membalas apapun. Tapi dengan itulah kesuksesan terus Imam Samsi menampakkan terlihat dan selalu menjadi topik berita, karena Islam pun mulai dikenal di Amerika, terutama di New York City. Saya juga pernah mengikuti dakwah dan interfaith beliau ke gereja-gereja, ke sinagog, dan juga Al-Hikmah sendiri pernah mengadakan. Dan saya pribadi bangga karena seorang orang Indonesia bisa berdakwah di negara minoritas untuk menyampaikan tentang Islam tanpa kecerdasan dan pengetahuan yang tinggi. Tidak mungkin seorang akan bisa merubah akidahnya dan keyakinannya untuk menjadi Muslim. Ucok dan Purba, dua tokoh yang sangat berambisi untuk mengambil Al-Hikmah ke tangan mereka. Purba sendiri pernah jadi pengurus loh, tahun 2010-2012 kalau tidak salah. Tapi selama jadi pengurus, Purba tidak pernah melakukan apapun untuk Al-Hikmah. Apapun yang dia janjikan tidak pernah ada. Mereka hanya ingin mencari orang-orang yang mungkin sesuai dengan mereka dan tanpa mengambil Samsi Ali di dalam pengurusan mereka. Dan mulai karena itu mereka tebar fitnah, pengurus yang curang, pengurus yang tidak benar dan tidak jujur, selalu mereka lontarkan. Mulailah yang cek-cek bertebaran apa semuanya. Dan Ucok Purba tidak pernah akan terpilih dalam pemilihan jamaah. Kenapa? Karena jamaah sudah tahu siapa mereka. Purba adalah seorang kontraktor bisnis dan tentu ada kepentingan di dalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, Imam Samsi Ali itu adalah imam yang hebat. Dengan arti kata, selain beliau menjalankan tugasnya sebagai pendakwah, beliau juga selalu berusaha menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat atau tokoh agama lain yang ada di Amerika, khususnya New York, dengan tujuan beliau lebih memperkenalkan Islam yang sebenarnya. Dengan cara beliau itulah banyak masyarakat non-muslim yang beralih ke agama muslim. Terus pendapat saya mengenai pribadi beliau adalah panutan masyarakat. Walaupun nama beliau sudah mendunia, tapi beliau tidak pernah sombong atau angkuh. Itulah pendapat singkat dari saya. Wassalam. Assalamualaikum. 99% jamaah Masjid Al-Hikmah. Saya menyukai kajian-kajian beliau yang mudah dimengerti bagi berbagai kalangan level understanding, baik bagi golongan New Muslim, golongan Muslim sendiri, dan juga golongan non-Muslim untuk future convert. Di samping cara berdakwahnya yang bagus dalam menghadapi kehidupan Islamia di kota New York City ini, beliau juga mempunyai cara berdakwah yang tidak kaku, yang selalu diselingi dengan light joke dan contoh-contoh kehidupan, sehingga mudah diserap. Di samping itu beliau juga mempunyai good leadership. Untuk kalangan New York City area, Ustadz Samsi dikenal dengan free intensive tafsir Quran class yang tidak membebani para pelajarnya. Sebagai muslim yang hidup di negara non-muslim, saya sangat bersyukur dengan adanya seorang imam besar dari bangsa kita sendiri. Dengan adanya Ustadz Samsi di New York City ini, kita bisa bertanya dan mendiskusikan berbagai masalah kehidupan Islamia di negara non-muslim, terutama di kota New York City ini, sehingga bisa menjalankan hidup sebagai seorang muslim yang baik di negara non-muslim
tanpa harus mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan di Amerika ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertemu dengan beliau, saya tinggal di kos-kosan berdua sama Ibu Wali di rumah yang sangat sempit karena mahal, dan keseharian kami dipenuhi oleh nasihat-nasihat Bapak Samsi Ali sebagai ulama satu-satunya Indonesia di Amerika Serikat yang sangat dihormati oleh orang-orang di dunia. Jadi dulu kalau saya bekerja mencari nafkah di Amerika Serikat, Ibu Wali, Ibu Atalia itu guru mengaji di masjid di New York, mengaji anak-anak Indonesia di masjid di bawah pimpinan Pak Samsi Ali ini. Ya. Saya tiap minggu membuat majalah, karena sebagai arsitek saya punya sedikit kabisa urusan bikin brosur-brosur dan majalah dakwah yang namanya majalah hikmah. Ya. Jadi itu memori saya lekat sekali. Dan Bapak Ibu, yang paling luar biasa, pada saat kejadian teror di Amerika Serikat tahun 2001, pada saat umat Islam distereotipkan, dilecehkan, satu-satunya ulama di Amerika yang didengar suaranya, dihormati oleh bangsa Barat adalah Pak Samsi Ali. Jadi di Amerika itu kita punya kebanggaan bahwa ulama yang didengar suaranya itu bukan ulama-ulama dari Timur Tengah, tapi seorang ulama kelahiran Indonesia. Beliau adalah Pak Samsi Ali ini. Jadi mari kita doakan dari masjid ini juga agar syiar beliau di belahan dunia yang berbeda dengan kita bisa selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita titipkan pesan lewat beliau, tolong sampaikan bahwa wajah Islam terbaik di dunia ini ada dari Indonesia. Disinilah wajah Islam yang damai, disinilah wajah Islam yang toleran, disinilah wajah Islam yang santun, yang sejuk, yang rahmatan lil alamin. Dan itulah titipan kami kepada Pak Samsi Ali, tunjukkan bahwa masa depan wajah Islam dan Muslim itu ada pada beliau mewakili kita semua di tanah air. Saya juga mendoakan agar semua yang hadir ini bisa mengambil contoh hikmah inspirasi dari Pak Hairil Tanjung dan Pak Samsi Ali, karena merekalah yang sudah terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan dakwah dan kegiatannya yang menjadi teladan kita semua. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak bermanfaat untuk masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan kalimat itu bisa diresapi kita semua, agar kita selalu tidak hanya mengurusi diri sendiri, sibuk dengan urusan pribadi, tapi lupa melakukan amal baik kepada masyarakat di sekitarnya.